Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azam zatika fi kulli waqtin hin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai dunia manapun. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan baik bersama keluarga dan orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Doa saya selalu moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah, maunah, rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik sesuai apa yang dikehendakinya. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, la tahkiranna bil ma'ruf wa in talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan perbuatan baik walau sekedar menemui saudaramu, menemui temanmu dengan wajah yang berseri-seri. Yang pertama di dalam peringatan Nabi ini, apa yang membuat Allah ridho tidak selalu amal yang sangat besar, perbuatan yang bernilai besar. Karena seringkali perbuatan besar, amal yang bernilai besar justru kehilangan pahalanya karena kita tidak bisa menjaga keikhlasan. Dan perbuatan yang kecil tidak selalu itu menjadi sesuatu yang remeh-temeh. Sebaliknya, perbuatan kecil ketika dilakukan dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan kesungguhan, justru perbuatan kecil ini akan menjadi perbuatan yang sangat besar yang membuat Allah ridho. Nah, di antara perbuatan kecil adalah bagaimana sikap kita bertemu kepada orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang yang tidak kita kenal. Paling tidak kita bisa mentransfer asma Allah as-salam ini kepada orang lain. Salam seperti kita ketahui adalah salah satu asma Allah yang di situ bahwa Allah lah pemilik segala keselamatan. Kalau ada orang yang hari ini, saat ini selamat dari penyakit sehingga sehat, selamat dari kebangkrutan, selamat dari musibah sehingga jabatannya diturunkan misalnya, tidak jadi diturunkan, ini selamat seperti itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta atau ke tempat yang lebih jauh lagi dengan pesawat terbang, akhirnya kita sampai di tempat dalam keadaan selamat, itu bukan karena pesawat terbangnya hebat, tapi karena Allah lah yang memberikan keselamatan. Demikian juga ketika kita naik kapal laut dari satu tempat ke tempat yang lain dan sampai di sana dengan selamat, itu juga keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti saya bisa duduk di tempat ini berbicara dengan lancar, sehat, itu juga Allah semata. Oleh karena itu ketika kita ketemu dengan orang, mentransfer asma Allah assalamualaikum, ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Apalagi oleh orang tersebut kemudian dijawab waalaikumsalam. Ini adalah perbuatan yang kelihatannya sepele, sederhana, tapi sebenarnya mengandung faidah, manfaat
keyakinan yang dahsyat itu. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, hari ini kita akan mencoba mengenal Allah dengan melalui asmanya. Kita berharap usaha kita ini akhirnya Allah akan bisa dan berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kehidupan kita itu mantap, sempurna, karena tidak ada yang ragu. Realitas yang kita hadapi, kita akan bisa meresponnya dengan tepat, karena kita punya pemahaman, pengenalan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seorang anak mau berangkat pagi untuk sekolah, pulang di sore hari dan malam belajar, tidak bermain-main? Karena dia mengenal Allah. Melelahkan, iya, tapi ia percaya bahwa orang tuanya menyuruh demikian bukan untuk kepentingan orang tua, adalah untuk kepentingan dirinya. Dia melakukan seperti itu bertahun-tahun, dari mulai TK, SD, SMP, alia mungkin lebih dari 15 tahun. Kemudian di perguruan tinggi S1, S2, S3 sampai 25 tahun mungkin melaksanakan perintah itu, karena dia mengenal orang tuanya. Demikian juga kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa indah, merasa nyaman, merasa ringan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita akan merasa tidak kehilangan harapan ketika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan hati kita. Demikian juga kita tidak terlalu bergembira kalau menghadapi sesuatu yang menyenangkan, karena sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada hakikatnya keduanya adalah ujian semata. Respon kita terhadap dua keadaan itu akan punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan nilai-nilai yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemudian satu orang dengan yang lain menjadi berbeda. Ada orang yang kemudian diangkat menjadi walinya, ya, menjadi walinya, menjadi khalilnya. Melalui kekasihnya itulah kemudian Allah menurunkan, memberikan rahmat bagi orang-orang yang di sekitarnya, memberikan rahmat bagi orang-orang yang mendengar kata-kata dari para walinya, memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersalaman dengan walinya itu, memberikan rahmat kepada orang-orang yang berdekatan dengan walinya itu, memberikan rahmat bagi orang yang suka bergembira kepada para walinya itu. Hari ini kita berbicara tentang Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya yang maha pengampun. Maha pengampun, bukan sekadar pengampun, tapi maha pengampun. Bagi orang yang mengenalnya, tentu dia tetap optimisme terhadap masa depannya, walaupun di masa lalunya demikian kelam, karena pasti ampunannya jauh lebih besar, lebih luas daripada kesalahannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summahdada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar.
ayat ini memberikan informasi kepada kita. Dia akan mengampuni. Di sini tidak dijelaskan dosa apa dan berapa besar. Berarti Allah akan mengampuni semuanya. Dan itu bagi Allah tidak sulit. Sepanjang syaratnya terpenuhi. Apa yang pertama? Taubat. Imannya sempurna. Yang ketiga, selalu mencoba beramal sholih. Kemudian istiqomah dengan kebenaran. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Kata al-Ghaffar itu terambil dari kalimat ghafaro, yang artinya menutup. Dia, Allah, Al-Ghaffar, berarti dia yang menutupi dosa hamba-hambanya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi berkata, Al-Ghaffar berarti dia yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Manusia di mata sesamanya tampak baik, terpuji dan mulia karena indahnya tutupnya Allah. Sejatinya tidak seindah itu. Kalau saja tutup itu dibuka sedikit saja, kita akan malu kepada diri sendiri dan membuat kecewa orang lain karena apa yang dilihatnya tidak sama dengan hakikatnya. Saya sering melihat orang yang dielu-elukan, ya, akan datang dari pergi jauh itu sudah disambut dengan spanduk, disambut dengan puja-puji, disambut dengan ratusan orang. Saya kok malah kasihan dengan yang disambut. Kasihannya apa? Kalau dia lupa diri, kemudian menjadi ada rasa di dalam dirinya bahwa dia adalah manusia yang hebat, manusia yang bersih, manusia yang lebih dari orang lain, ya akan disambut dengan ribuan orang. Tapi akhirnya secara spiritual dia jatuh, terpelanting di dalam dasar kehinaan. Karena kalau dia indah itu, hebat itu, karisma itu semata karena indahnya tutupnya Allah. Sejatinya ya tidak seindah itu, ya biasa-biasa saja. Maka orang yang baik itu adalah orang yang biasa-biasa saja, yang menyadari tentang kedhaifannya, kelemahannya, kebutuhannya selalu kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang istimewa. Mungkin dia tersembunyi di sudut kampung, tidak dikenal oleh banyak orang, tapi tetap tidak bisa menutupi bahwa orang itu hebat. Dan hebat di sisi Allah itu seringkali memberikan pengaruh yang luar biasa bagi lingkungan sekitarnya. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alas salasati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha wattawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang, ya, tiga orang ini adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi. Terhadap tiga orang ini yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit rasanya oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja.
tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Banyak para sahabat yang ikut dalam peperangan, hanya sangat sedikit. Bahkan sebagian yang lain tidak mengetahui, yang sedikit itu yang tidak ikut. Tapi Allah mengetahui. Dan mereka juga merasakannya. Karena dari akibat dari pelanggaran itu, mereka menjadi rasanya sempit hidupnya. Orang-orang berbahagia karena menjunjung dan membela agama Allah. Dan sebagian lagi terhormat menjadi syahid, dia sendiri di rumah dalam keadaan tidak berharga, tidak bernilai, tidak punya apa-apa. Dan mulai muncul kesempitan di dada mereka. Kemudian mereka alhamdulillah taubat, tapi ya Allah mengharapkan mereka selalu dalam keadaan taubat. Tersantri, wali santri dan keluarga bahagia. Jadi Allah itu maha menutupi. Jadi jangan GR kalau sekarang itu kita dipandang terhormat oleh orang lain, dipandang hebat oleh orang lain, dipandang indah dan baik oleh orang lain. Jangan GR. Itu nanti malah membuat kita celaka. Itu karena indahnya tutupnya Allah. Pertama, Allah menutupi jasmani kita yang tak pantas dilihat, ditutupi dengan keindahan lahiriah, dengan tubuh yang semampai, kemudian dibungkus baju yang sangat indah dibuat oleh para desainer kenamaan, kemudian berjalan demikian indahnya, seakan benar-benar indah. Padahal sebenarnya di dalam tubuh kita juga menyimpan kotoran yang siapapun kalau mengetahuinya akan lari dari kita. Banyak laki-laki dipuji tampan, banyak wanita disanjung cantik. Benarkah? Tahukah kamu apa yang ada di perutnya? Apa yang dikeluarkan dari anus dan kemaluannya? Tahukah kamu keadaan saat tidurnya? Kedua, dia menutupi bisikan hati, kehendak-kehendak tersembunyi. Seandainya terbuka isi hati, imajinasi, pikiran-pikiran buruk, iri hati, pura-pura, buruk sangka, sungguh manusia akan mengalami kesulitan. Dia juga menutupi pengalaman masa lalunya, kesedihan dan keinginannya yang tersembunyi. Kalau ditampakkan, manusia akan mengalami kesulitan besar. Dan ketiga, Allah menutupi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang seharusnya diketahui oleh orang lain. Demikian besar ampunannya, Al-Ghaffar, dia akan menukar dosa-dosa itu dengan kebaikan manakala mau bertaubat. Dia menutupi jasmani yang tidak sedap dilihat, menutupi bisikan hati dan kehendak tersembunyi, menutupi dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Allah dawuh di dalam Al-Quran, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Subhanallah, Allah memanggil bagi mereka yang seorang yang pendosa, yang perilakunya melampaui batas-batas agama, batas-batas syariat, dipanggil oleh Allah dengan penuh kehormatan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa, Allah membuka pintu taubatnya karena Dia Al-Ghaffar. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa 'alallahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita diperintahkan untuk meneladani akhlak Allah. Tentu yang pertama sebatas kemampuan manusia. Yang kedua selalu bersandar pada permohonan agar Allah memberikan percikan rahmat sehingga apa yang dikehendakinya terwujud dalam aktivitas sikap kata-kata kita sehari-hari. Ketika kita ingin meneladaninya, yang pertama membaca dengan pemahaman Al-Ghaffar, Ya Ghaffar, penuh penghayatan serta istiqomah. Maka Allah akan membebaskan dan menghindarkan kita dari bermacam kesalahan perbuatan dosa. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, tutupilah aib orang lain. Jangan menjadi orang yang suka membicarakan, membuka aib orang lain. Dan tampakkanlah kebaikan-kebaikan orang lain. Orang yang menutupi keburukan orang lain, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, selalu membuka pintu maaf. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berniat tidak memaafkan Mistah yang ikut menyebarkan fitnah kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan mencabut santunannya kepadanya. Tapi kemudian Allah menegur, turun perintah kepada orang mukmin agar berlapang dada dan mengingatkan bahwa Dia pengampun dan pengasih. Ini digambarkan di dalam surat An-Nur ayat 22. Yang keempat, bersegera menuju ampunannya, berlari kepadanya, bergegas untuk menuju kepada Allah. Jangan tunda besok atau besok lusa, dengan cara banyak bertaubat dan beramal solih. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.